Halo, dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Judulnya, Jangan Menukar Identitasmu. Iya, dan teks ini sebenarnya menarik banget karena dia gabungin refleksi spiritual sama kritik sosial yang cukup tajam soal tuntutan zaman sekarang. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita murni buat ngeksplorasi argumen penulis soal gimana lingkungan sekitar kita, atau yang dia sebut sebagai matrix, itu pelan-pelan nyoba ngerombak siapa diri kita yang sebenarnya. Bener, dan buat kamu yang mungkin mulai ngerasa capek dituntut buat terus menyesuaikan diri sama lingkungan, pesan ini bakal terasa relevan banget. Yang bikin beda, penulisnya nggak cuma ngasih teori sosial kosong loh, dia justru pakai kisah sejarah klasik sebagai cermin. Kisah sejarah Daniel di Babel kan? Nah, iya. Waktu tokoh sejarah Daniel ini dibawa jadi tawanan ke kerajaan Babel, hal pertama yang diubah dari dirinya itu bukan makanan atau gaya pakaiannya. Atau pekerjaannya? Betul, bukan pekerjaannya. Hal pertama yang diganti justru adalah namanya. Yang menarik di sini adalah nama Daniel itu punya arti sendiri. Artinya, Elohim adalah hakimku. Mengandung unsur ketuhanan ya di namanya itu. Iya, merujuk ke sebutan Tuhan di tradisinya. Jadi mengganti nama di situ tuh bukan sekedar urusan administrasi catatan sipil biasa. Tapi upaya sengaja. Tepat sekali, itu upaya sengaja buat menggeser pusat identitas orang tersebut. Matrix atau dunia modern selalu nyoba ganti nama atau label kita sebelum mereka benar-benar muter arah hidup kita. Dan taktik halus Matrix ini tuh agak menakutkan sih. Maksudnya Babel nggak langsung nodong senjata terus maksa Daniel nyembah patung gitu aja. Nggak sama sekali. Mereka malah ngasih pendidikan, ngasih fasilitas mewah, bahkan peluang karir yang bagus. Semuanya dikemas seolah-olah itu tuh sebuah upgrade atau peningkatan kualitas hidup kan? Normalisasi. Sistem itu bekerja lewat normalisasi dan kompromi-kompromi kecil yang nyaman. Serangan terbesar itu jarang banget bentuknya paksaan langsung yang kasar. Jadi identitas itu jarang hilang tiba-tiba dalam semalam ya? Nggak pernah semalam. Identitas luntur sedikit demi sedikit lewat zona nyaman yang ditawarkan tiap hari ke kita. Nah, kalau kita narik konteks Babel itu ke masa kini, penulis mencatat ada tekanan-tekanan sosial yang sering banget dilempar ke kita. Kayak pesan tersirat, jangan terlalu berbeda. Atau jangan terlalu tegas. Iya, atau jangan terlalu rohani dan lurus-lurus aja. Kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya sistem atau matriks ini kan cuma pengen konformitas dari kita. Supaya seragam aja. Betul, supaya individu menyesuaikan diri demi ngerasa aman dan diterima secara mulus sama mayoritas. Tapi teks ini ngasih penawar dari tekanan itu lewat sudut pandang teologis. Dia berargumen kalau kamu sadar hak menentukan identitas itu cuma milik Yahweh, Sang Pencipta, maka kamu nggak akan jadi komoditas sistem. Kamu jadi kebal, karena kamu tahu asal identitasmu bukan dari label-label masyarakat. Makanya sumber kita ini ditutup sama satu deklarasi iman yang kuat banget dari penulisnya. Dia dengan lugas bilang, saya tidak akan menukar identitas saya, dan saya bukan milik sistem. Itu bentuk penolakan sadar loh. Penolakan terhadap semua kompromi kecil zaman sekarang yang mereduksi identitas asli. Jadi apa arti semua ini buat kamu yang lagi dengerin? Teks Jangan Menukar Identitasmu ini jelas nantang kita buat sadar dan waspada. Kehilangan jati diri itu ternyata luntur pelan-pelan lewat kenyamanan yang kita maklumi setiap harinya. Dan mari bawa konsep ini ke realitas sehari-harimu. Kalau kompromi kecil adalah cara sebuah sistem menggeser identitas secara perlahan, rutinitas nyaman mana dalam hidupmu saat ini yang tanpa kamu sadari sedang pelan-pelan mengganti nama dan jati dirimu?